Assalamualaikum anak-anak, sudah siap menerima materi kali ini? Baik, untuk hari ini kita akan belajar penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan ASEAN. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Yang kedua, menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. Apakah kalian suka bermain ke pantai atau laut? Atau adakah di antara kalian yang memiliki tempat tinggal di area sekitar laut? Pasti asik dan seru, bukan? Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan. Sebelum membahas lebih jauh, kalian perlu mengetahui tentang ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, karena keduanya itu berbeda ya. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kesamaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Apakah kalian tahu bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan? Wilayah lautan Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang sangat penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia, diantaranya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bunaken di Sulawesi Utara, dan Raja Ampat di Papua Barat. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization atau FAO menyebutkan bahwa yang pertama, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap, kedua, peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya, dan ketiga, Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Baik anak-anak, pembahasan kita selanjutnya adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah perairan. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dapat dilihat dari 3 sektor, di antaranya sektor pelayaran, sektor perikanan, dan pariwisata bahari. Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi, yang mengakibatkan kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga masih harus terus diperbarui. Sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus ditingkatkan, supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Selanjutnya, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar, dan sepatutnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun, pada kenyataannya, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya ikan pun masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dimaksimalkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan otomatis meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh wisata bahari Raja Ampat di Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari belum dikembangkan dengan maksimal. Nah, anak-anak,
Pembahasan selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal tersebut akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Sehingga melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Membangun tol, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang ketiga, bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. Di antaranya, Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, dan beberapa pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan, serta menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA saat ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, melainkan lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perekonomian pada perikanan. Terima kasih anak-anak karena telah menyimak materi dengan seksama. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas pada link yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.